Tahu-tahu bisa Al-Fatihah. Dari kapan Bapak? Pertama kali ketemu sama Ihdinas Siratal Mustaqim? Jadi RW 7 periode ya. Oh, dulunya Pak RW sampai Iya, 7 saya kali. 7 periode PRW saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya di Masjid Al-Aman. Nah, kebetulan hari ini udah sama Mas Adi ya. Mas Siap. salah satu tim kreatif di Masjid Al-Aman. Ini adalah pahlawan behind the scenes. Wah, Masya Allah. Pahlawan behind the scenes-nya Al-Aman. Guru saya sudah. Oh, enggak. Malah saya yang harus berguru sama Mas gitu Adi. ya? Ya. Kita sempat melakukan prosesi syahadat. Ya, jadi syahadat oleh seorang bapak yang sudah Berusia ya, sudah berusia. cukup berumur ya. Nah, jadi alhamdulillah bertambah satu saudara kita pada sore hari ini. Kita buka majelis syahadat sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sebagai semangat saya takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas pensyahadatan tadi sempat terjadi kendala di media Mualaf Center Yogyakarta, dan mungkin untuk video yang lengkapnya bisa ada di channelnya Masjid Al-Aman. Channelnya Masjid Al-Aman yang mana, Mas? Masjid Al-Aman Sidoarung. Instagramnya, Facebooknya sama. Jadi satu nama, satu tujuan, surga. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Keluarga yang kami cintai, keluarga orang-orang yang kami selalu doakan sebagai umatmu yang taat dan berhak masuk ke dalam surga bersama-sama. Berkumpul dengan kami di dunia, kumpulkanlah kami juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebersamaan. Jadi mulai saat ini Bapak Sofian menjadi keluarga besar kaum muslimin pertama, dan juga keluarga Masjid Al-Aman dan Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Pak, ini ada sedikit rasa sayang dari kami, sebagai bentuk rasa sayang dari kami. Terima kasih atas kehadiran kehadiran Bapak dalam Islam, kembalinya Bapak dalam fitrah. Dalam bungkusan ini ada beberapa item, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Ini adalah kitab yang akan menjadi panduan kita, bisa baca. akan dipelajari, mendidampingi bersamaan dengan Al-Quran. Ini adalah cara belajar baca Al-Quran. Tentunya nanti bakalan ada pembimbingnya yang akan dipilihkan gimana diajarinya nanti. Nah, lalu setelah itu ini adalah buku
panduan praktis hijrah. Nah, melalui buku ini nanti juga Bapak bisa baca-baca apa aja yang perlu kita lakukan sebagai Muslim. Jadi Hijrah, kita hijrah, ya betul. Kristen kan Islam. Betul Pak. Jadi kita ngapain aja awal-awal, basically apa aja yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Semuanya ada di sini lengkap, dan juga sarung. Sarung salah satu pakaian. Dan ini ada amanah dari umat yang harus disampaikan kepada Bapak. Dirasa enggak nanti coba tak kelamaan seremoninya. Barakallah. Selamat Pak. Makasih. Ya, perkenalkan saya Lim. Saya juga mualaf tahun 2016. Iya, Lim. Melihat dengan lihat Pak Sukiran, saya merasa terharu dan juga karena nostalgia juga pernah merasakannya. Saya juga sempat lihat tadi gimana antusiasnya teman-teman di sini, saudara-saudara di sini dengan Pak Sukiran yang memutuskan untuk bersyahadat, ya, memeluk Islam. Gimana perasaannya Pak setelah udah masuk Islam ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Saya dari awal memang nggak tahu Islam itu apa, tapi karena saya membaca, tahu-tahu bisa Al-Fatihah. Baca tahu-tahu bisa Al-Fatihah. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Nggak tahu saya dulu kan yang saya baca kan Alkitab terus. Saya bisa baca Alkitab, bisa baca Al-Fatihah kok. Tahu Al-Fal saya, terus tahu. Di situ kan ada yang bicarakan ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina alaihim ghuril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kenapa saya susah-susah ini udah ditunjukkan jalan yang lurus. Saya pakai belajar. Maaf, saya tidak menyakiti saudara kita. Pendapat pribadi. Bisa Injil. Nah ini udah, saya harus kemana lagi? Udah aku manggang ini aja. Padahal saya belajarin itu Injil, Zabur, Taurat itu adanya di Al-Quran. Semuanya lengkap ada di dalam Al-Quran. Iya. Dari semuanya ya. Nah, saya punya inisiatif atau kalau gitu saya mau hijrah aja deh. Saya nggak menjelekkan lagi, tapi hijrah istilahnya. Hijrah pindah agama. Ya itu saya kenal sama orang sini, saya coba. Saya nggak bisa apa-apa di sini, saya baru ngerti-ngerti aja. Saya betulnya orang Kristen, saya udah terus kesini aja. Nanti saya bantu siapa saya nggak tahu itu namanya. Tuh. Dari kapan Bapak? Pertama kali ketemu sama ihdinas siratal mustaqim? Saya udah 4 tahun yang lalu. Ketemunya sama Iya, tapi saya karena itu waktu itu kan saya di Jakarta itu jadi RW 7 periode ya. Oh, dulunya Pak RW sampai Iya, 7 saya kali. 7 periode PRW saya. Jadi
tahu seluk-beluk. Saya nggak pernah ada fanatik Islam Kristen, semua saya Merangkul satu. rakul aja jadu. Tapi kok ada yang lain, saya pelajari mulai, ya udah. Saya diam-diam aja terus belajar itu. Apa sih yang memotivasi Pak Sukiran gitu? Pak Sukiran untuk awal-awal pertama kali mau membaca Al-Fatihah itu? Saya nggak tahu kayak mujizat atau gimana ya. Tahu-tahu kok hanya dengar orang ngaji baca Al-Fatihah, saya kok ikut-ikut langsung tahu itu. Wah, aku bisa Al-Fatihah. Kalau gitu saya coba sholat aja saya gitu. Saya sholat aja. Nah, saya melakukan sholat. Wah, bisa ini ya. Berarti saya ya, hanya bisa Al-Fatihah, nggak apa-apa. Saya yang ayat yang lainnya nggak membantu, karena kan ada yang membantu ayat yang kedua apa bacaan apa itu kalau Dibacakan imam gitu ya? iya itu kan saya dengerin. Saya ya, bisa Al-Fatihah aja udah, biarin aja saya gitu aja. Bagaimana perasaannya pas sholat? Seneng nggak ketika sholat? Ya senang, soalnya terutama kalau malam saya sholat sejuk, tenang. Ada takut juga karena kan malam itu sendiri sholat itu kan. Tapi lama-lama nyaman aja. Nyaman kalau sholat? Nyaman, iya gitu. Pak Sukiran ini masih sekarang tinggal sama siapa? Saya tinggal sendiri di sini. Istri saya, anak saya masih di Jakarta. Di Jakarta semua? Iya. Mereka tahu Bapak mau syahadat? Nggak tahu. Mereka nggak tahu? Nggak tahu. Oh gitu. Dulu Bapak terlahir Islam atau Kristen saya. dari lahir Kristen? Iya. Saya dulu SD Popkri. Oh, dari Bob Kri. Iya. Jadi ikut terus sama. Saya bentar lagi pendeta ya. Sudah sampai mau jadi pendeta? Iya, tapi saya nggak mau. Nggak mau. Pendeta gereja apa itu? Terutama ya GKJ, GKI. Oh. Gitu. Kristen ya? Iya. Oke. Udah saya ikut kemana-mana udah disuruh. Disuruh jadi pendeta, tapi Iya. memilih untuk enggak. Kenapa enggak mau jadi pendeta? Hati saya, nurani saya Enggak menerima. nggak iya. Nggak menerima. Bukan menjelekan, tapi saya nggak srek gitu, nggak menerima. Dari panggilan hati memang mengarah kepada Islam, Pak. Iya itu, karena saya kok tahu-tahu bisa Al-Fatihah itu kan susah membaca. Bahasa Arab aja ya? susah ya. Iya, bahasa Arab. Gimana bisa kebayang kita nggak Iya. tahu apa-apa bahasa Betul. Arab tiba-tiba bisa baca Al-Fatihah. Iya. Masya Allah. Dulu waktu Bapak masih Kristen, hampir jadi pendeta. Apa pandangan Bapak tentang Islam? Kita kan tahu nih Islam banyak ada yang berpandangan buruk, ada yang Iya. berpandangan baik juga. Secara pribadi Bapak dulu sebelum tertarik masuk Islam, Secara pribadi saya melihat Islam itu nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Cuman tinggal orangnya aja memahami itu. Tapi waktu pertama saya ngeliat sulit. Wah, kenapa? satu bacaannya sulit. Islam ini agama yang sulit. Sulit kan, Arab semua kan. Nggak ada yang terjemahan gitu, nggak ada. Kalau Arab sholat kan semua. harus Arab full. Nah itu sulit. Jadi wah, apalagi sholatnya pengertiannya sudah takut aja, maju mundur gitu. Mau ngikut apa enggak mau gitu. Itu jadi lama-lama saya kok bisa baca Al-Fatihah hanya karena saya dengar orang ngaji, orang sebelah kan. Kalau di RW kan saya dengar ada pengajian, besok pengajian A, B, C, hampir seminggu itu penuh ada pengajian. Nah, saya sering nyambut, sering dari ngikutin, suruh datengin gitu kan, namanya pamong Ya, dateng ya. lalu cari nyoba batin, langsung Ternyata saya mudah dipelajari. iya praktek sendiri gitu. Jadi awalnya kita cuma ditanamkan rasa ketakutan sama diri kita sendiri sebenarnya, Iya. untuk bikin kita ragu-ragu antara maju atau enggak nih, maju Iya, atau enggak ya. iya. Padahal ketika kita sudah
benar-benar mempelajari itu semuanya mudah ya Pak Iya, ya? Masya Allah. udah ternyata. Ya, tapi ya sekarang masih susah saya kan. Iya benar-benar. Ibaratnya nulis di air, tek, Hilang. alif hilang kan. udah. Maaf itu udah ketemunya kalau saya udah tua itu. Masya Allah ya. Gimana ya? Semua itu Allah pasti janjinya Allah. Jadi semua yang bersungguh-sungguh pasti Allah berikan jalan. Punya rencana lain. Iya betul. Dan mempelajari Quran pasti dimudahkan. Gitu. Jadi pada dasarnya kita hanya berusaha semaksimal kita. Yang namanya keberhasilan Allah yang menentukan. Saya juga awalnya berpikir kayak apa yang Bapak pikirkan. Ini sholat bakalan 5 waktu sehari nih. Saya yang dulu sepekan sekali aja kadang bolong. Bener enggak nih? Ternyata begitu kita jalani yang namanya sholat itu nikmat, dan kalau waktunya kita ketinggalan jamaah aja rasanya udah deg-degan. Itu sholat itu sangat nikmat jadinya. Lalu belajar Quran itu awalnya kita lihat sulit ya. Hidung, telinga, kaki, ini maksudnya gimana? Hanya pengertian saya aja. Kita telinga, mulut, kita bicara harus yang bagus. Pengertian saya gitu. Biar gampang ingatnya ya. Pengertiannya gitu. Bicara harus bagus, makanya dicuci. Hirup, hidung juga harus yang bagus. Telinga dengerin semua, jangan yang baik-baik. asal baik-baik aja, asal dimasukkan semua. Tangan diingetin jangan pakai buat nyolong, buat ngambil barang bukan hak orang. kita ya. Iya. Masya Pengertian saya cuma sederhana gitu. biar gampang ingatnya. Tentunya ya, Masya Kaki Allah. buat jalan juga harus yang benar, lihat jalan yang baik apa. Masya Allah. Seperti yang ditunjukkan di Al-Fatihah, tunjukkan jalan yang lurus, yang ihdinas koridori. siratal mustaqim. Tapi bukan jalan yang kau murkai. Ya itu saya suka itu. Tapi jangan jalan yang kau murkai Allah. Itu terakhir. Subhanallah, ini luar biasa saya gitu. Jadi itu sangat menyentuh Mencoba untuk gitu. akhirnya Ya, membuat Bapak ya, membuat memutuskan. keputusan saya kok nggak di Jakarta, harus di Jogja itu. Kenapa Pak? Nah ya itu nggak, hatinya itu berhubungan mood nggak nyambung gitu loh sama Pak di sana kan lain. Ibaratnya pengembalaan itu kan takmir, ustadz apa kan beda. Yang beda diburu ya. kan uang. La ilaha illallah. Sini udah ketemu itu harus perhatian langsung. Oh ya. Dalam setiap tempat pasti ada oknumnya gitu Pak. Iya. Nah, jadi kan Pak Sugiran. Pak Sugiran ya, Pak Sugiran kan sudah ngalamin yang namanya maju mundur, jadi benar enggak nih, serius enggak nih, tapi akhirnya mantap jadi. Dan saya yakin enggak cuma Bapak yang ngerasain itu, tapi masih banyak orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama, atau paling enggak kurang lebih sama, hampir sama, atau sama malahan. Nah, boleh enggak Pak, saya minta pesan untuk teman-teman kita yang masih ragu-ragu, bingung bener atau enggak, maju apa enggak, boleh enggak saya minta sedikit pesan agar mereka yakin langkah. Ya. Pesan saya yang pertama itu setelah tahu itu Injil, Zabur, Taurat ternyata jadi satu di Al-Quran. Kedua, kita sudah ditunjukkan jalan Allah, jalan yang lurus di Al-Fatihah itu. Kenapa kita harus ragu? Karena yang menunjukkan kan Allah. Artinya jalan yang lurus dan tidak dimurkai, yang tidak memurkai Allah seperti orang terdahulu. Itu saya. Itu pesannya Pak ya. Jadi Pak ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah udah benar. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang udah yang ditunjukkan. Kenapa harus bingung, harus bimbang, ya kan? Masya Allah. Dan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, itu udah satu di Al-Quran. Dan pada dasarnya kita memang harus mengetahui sejarah-sejarahnya. Iya. Kita harus tahu ilmunya ya Pak. Ternyata dari sana semua. Berarti kan induknya kan Al-Quran. Betul. Nah,
Ini adalah sesuatu yang memang jadi kitab-kitab itu bukan revisi tapi adalah revolusi. Iya. Ya, bertahap, Nah, bertahap, tapi kalau bertahap. Al-Quran kan nggak ada yang bahasa. Kalau Injil kan ada Indonesia, bahasa Inggris, ada macam-macam. Kalau Al-Quran kan Al-Quran Bahasa Arab. aja, Arab aja. Ya, itu yang Al-Quran. Ya, Jadi masih asli. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, baik begitu Pak. Saya sangat senang. Saya juga kehadiran Bapak dan saya juga sangat senang Bapak sekarang sudah menjadi saudara kami. Ya, semoga melalui ini kita dipersaudarakan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita, Amin. memudahkan urusan kita, memudahkan ilmu kepada kita. Baik sahabat Mola Center Yogyakarta, sedikit pesan dari Mas Adi. Siap. Selalu makan jagung. Jadi makan jagung ada filosofinya yang seperti yang tadi disebutkan itu. Jagung itu kan banyak mas, ya, satu persatu, makanya satu-satu saya titilin gitu. Sama nanti kita di akhirat akan ditanyai satu persatu perbuatan kita di dunia. Seperti kita makan jagung. Jadi alangkah baiknya, ya toh, alangkah baiknya berbuatlah baik dan selalu berbaik sangka, jangan pernah berburuk sangka. Selalu bersyukur dengan apa adanya yang ada dalam diri kita dan satu tujuan yaitu surganya Allah. Masya Allah. Oke, biar tidak ditanya yang aneh-aneh, yang ditanya yang baik. Yang baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.